Jadi setiap hari kita harus menyiapkan makanan untuk 12.000 satwa. Wow, mental state-nya. Jadi bukan manusia doang yang diukur mental state-nya. Hewan juga. Satwa apa yang paling sering disalahpahamin? Oh, aku tahu. Apa? Ular. Kenapa ular? Oh, kenapa bisa begitu? SSTI, suami-suami takut istri. Siap. Ngobrol santai bareng My Value. Halo Valuers, kembali lagi di Ngobrol Santai episode 15 bareng My Value, aku Yova. Kali ini kita nggak sendirian, kita langsung di Jaga Satwa Nusantara barengan sama Mas Fardankan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Fardankan. Hai Valuers, selamat datang di Jaga Satwa Nusantara. Oke, Mas Fardankan boleh kasih sedikit perkenalan nggak Mas Fardankan di Jaga Satwa sebagai apa sih? Oke, hai Valuers, nama saya Muhammad Fardankan, biasa dipanggil Fardan. Saat ini masih dipercayakan memegang tanggung jawab sebagai Direktur Operasional dan Direktur Life Science. Oke. Life Science. Oke, baik. Mas Fardan, aku sebelumnya udah pernah mengenal Mas Fardan nih melalui media sosial. Sebelumnya Mas Fardan itu cukup terkenal sebagai rare animal enthusiast. Rare animal enthusiast. Spesifik banget nih, rare animal enthusiast ya. Iya. Awal mula ketertarikannya Mas Fardan terhadap satwa itu gimana sih Mas? Oke, jadi awal mulanya kalau dari kecil memang kalau kata mamaku dari kecil umur 4 tahun tuh udah harus punya hewan di rumah. Jadi memang dari kecil udah pet keeper gitu ya. Nah, makin gede dari cuman kelinci, kucing, lama-lama kok merasa kayak lebih pengen nyari yang lebih menantang gitu ya. Nah, sekitar tahun 2013, 2014 tiba-tiba tuh tahu ada satu jenis pet yang rare, ya itu jenis kita nyebutnya medium wildcat. Jadi kucing tapi nggak kecil nggak besar, jadi dia di tengah gitu. Ada jenis-jenisnya beberapa, ada kayak African Serval, ada Eurasian Lynx, ada Caracal gitu ya. Akhirnya dapat breedernya, singkat cerita ngimpor ke Indonesia, dan semenjak itu ya udah ngembang biakin yang pertama di Indonesia waktu itu kita. Gitu. Oh oke. Pertama kalinya berarti ya. Oke. Dan awal mulanya dari rare animal enthusiast itu dan dipercaya menjadi Direktur Operasional Jaga Satwa, itu gimana ceritanya sih Mas? Jadi karena hobinya rada aneh, kayaknya jalan hidupnya membawa akhirnya di tahun 2000. Jadi aku nge-keep kucing-kucing aneh itu di rumah dari tahun 2013 sampai 2018 Mbak Yova. Jadi nah waktu itu tiba-tiba di tahun 2019 ada opportunity, waktu itu Kompas Gramedia Group sedang mencari lini bisnis baru. Kita nyebutnya lini bisnis conservation lah ya, animal conservation. Nah, kebetulan waktu itu di 2019 ada satu lembaga konservasi atau kebun binatang yang sedang dilepas kepemilikannya. Jadi waktu itu KG Group masuk, dan waktu itu mencari nih siapa kira-kira yang potensi bisa untuk mengelola. Karena waktu itu di KG, karena kita kan media ya, belum ada yang mungkin banting setir ke arah sana. Dan kebetulan karena ada reference dari beberapa orang, waktu itu aku di-hire sebagai general manager saat itu. Ya, di sana selama 2 tahun setengah kita mengembangkan kebun binatang yang ada di Ancol, namanya Fauna Land waktu itu. Nah, kita kembangkan kebun binatang itu, alhamdulillah selama 2 tahun setengah berkembang gitu ya. Dan waktu itu ke Growth Coffee tuh Mbak Yova, karena kita masuk setahun kemudian nggak lama COVID gitu kan. 2019-2020 COVID. Nah, tapi setelah 2 tahun setengah, grup memutuskan untuk melepas kebun binatang itu dan memutuskan untuk membuat proyeknya sendiri. Nah, waktu itu proyek pertama kita sebelum Jaga Satwa Nusantara, kita ada kerjasama dengan Badan Riset Inovasi Nasional yang dulunya namanya LIPI, namanya sekarang BRIN. Nah, kerjasama pertama kita namanya Animalium BRIN. Jadi itu adalah pusat riset satwa liar pertama yang ada di Indonesia. Jadi secara konsep, secara pengelolaan itu di bawah kita di Andra Kompas Gramedia, tapi secara aset kepemilikannya BRIN. Nah, itu kerjasama strategis. Nah, habis itu nggak lama, 3 bulan kemudian, Taman Mini, kita dengar nih ada informasi bahwa Taman Mini menenderkan. Jadi beberapa unit yang di dalam Taman Mini, Keongmas yang terkenal gitu ya, lalu Taman Burung, Museum Komodo itu untuk ditenderkan dan dilepas operasionalnya ke pihak swasta. Jadi singkat cerita kita ikut tender, kita beauty contest, kita kasih konsep, dan alhamdulillah konsep kita yang diterima. Itulah sebabnya akhirnya Jaga Satwa direvitalisasi. Jadi itu asal-muasalnya. Asal-muasalnya. Kalau gitu apa bedanya dari Animalium yang dipegang sama BRIN sama Jaga Satwa ini? Karena mereka sama-sama berurusan dengan satwa.
Betul, good questions actually. Jadi kalau di sana kita secara perizinan dulu ya, dari perizinan kita menginduknya ke pusat riset ke BRIN. Jadi secara perizinan dia bukan zoo. Oke. Jadi dia adalah pusat riset Pusat secara riset. perizinan. Jadi Oke. memang hal-halnya di situ yang bisa kita lakukan itu terbatas Mbak Yova. Jadi kayak kalau di zoo ini kita bisa tanda kutip leluasa mengkoleksi beberapa satwa dari luar negeri, kita ngimpor apa segala macam. Di sana satwa yang kita pelihara hanya satwa-satwa yang sedang diriset oleh para peneliti di LIPI di BRIN sekarang. I see. Gitu. Jadi goalnya apa? Goalnya kalau di sana peneliti itu nggak lagi dipusingkan dengan urusan merawat satwa, ngebersihin kotoran, ya ngebersihin kandang ya. Peneliti Bener. kita harus fokus meriset. Mm-mm. Jadi outputnya insya Allah lebih baik lah gitu ya dibanding dia harus setiap hari bersih terus dengan kotoran satwa gitu Betul, ya, betul, tapi betul. gitu. Nah, kalau lembaga satwa Jaga Satwa Nusantara ini lembaga konservasi ini bentuknya zoo. Jadi kalau zoo itu kita punya 4 pilar, pilar edukasi, pilar konservasi, pilar riset, dan pilar rekreasi. Pilar rekreasinya. Kalau di sana dia tidak menjual tiket, tidak diperbolehkan menjual tiket, yang dijual paket edukasi. Kalau di zoo kita diperbolehkan menjual tiket karena kita harus sustain. Kita harus sustain gitu. Berikutnya, Ya. apa yang membedakan Jagat Satwa dengan kebun binatang lainnya? Kebun binatang lainnya. Oke, yang membedakan Jagat Satwa yang pertama dari tajuknya dulu ya. Dulu namanya bisa-bisa nih Mbak Yova, Taman Burung sendiri musim komodo. Akhirnya kita jadikan satu tajuk namanya Jagat Satwa Nusantara. Kenapa? Karena kita ngelihat Taman Mini Indonesia ini, Indonesia Indah ini kan sebenarnya window waktu dibuat sama almarhum Butin, ini tuh adalah jendelanya Nusantara gitu ya. Iya. Nah, dari situ kami para pencetus idenya membuat ini namanya harus nggak jauh-jauh dari Nusantara, dan satwa koleksinya 80% harus satwa-satwa Nusantara. Oke. Nah, itulah yang menarik. membedakan kami dengan lembaga konservasi lain. Konsep berarti ya. Betul. Konsepnya itu benar-benar tematik, Tematik sekali. tematik sekali. Tematik sekali. Menarik. Iya. Nah, ada lagi nih Mas. Sebenarnya berarti kan Jagat Satwa tadi juga sempat dibilang kalau misalnya dia juga bukan sebagai kebun binatang biasa, tapi juga sebagai wahana rekreasi. Ya. Nah, ada juga wahana edukasi dan konservatif ya tadi. Betul. Kalau menurut Mas Sardan sendiri gitu ya, wahana mana yang paling menarik dan paling harus dikunjungi oleh para keluarga kalau memang mereka mau mengedukasi keluarganya atau anak-anaknya? Kalau ditanya ke saya, kita 5-5-nya. Oh iya, oke, benar. Karena benar yang Mbak Yova bilang. Jadi kita setiap menciptakan satu wahana itu ada tematik yang cukup dalam gitu ya. Kayak Taman Burung tuh dengan kita membuat temanya itu Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Jadi kalau Mbak Yova ke Taman Burung, teman-teman bisa belajar Indonesia Barat tuh ternyata dulu sebelum adanya Indonesia tuh dikenal dengan Sunda Besar dan Sunda Kecil. Oh iya, aku ingat sejarah itu. Pernah ya, ada pelajaran sejarah itu ya. Iya, iya, Nah, iya. Sunda Besar itu apa? Sunda Besar itu Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Jadi kalau masuk ke Taman Burung, ngelihat kubah yang di sebelah kiri, itu burungnya hanya dari Jawa, Sumatera, Bali, dan Oh, Kalimantan. menarik sekali. Dibelah sama satu danau, dan di kanannya ada satu kubah besar, itu kita nyebutnya Wallacea Saho, Wallace. Oh iya. Ya, itu adalah Sulawesi sampai Papua dan Australia. Karena dulu Sorry. kalau kita ngelihat jutaan tahun yang lalu, sebenarnya kita tuh bergabung tuh dengan Australia dengan itu. Lama-lama pecah-pecah gitu. Jadi panjang lagi ceritanya kalau Iya, sana. iya. Tapi intinya adalah perbedaannya cukup signifikan antara hewan-hewan di Indonesia Barat dengan hewan-hewan di Indonesia Timur. Konseptualnya tuh bagus banget deh. Terima kasih. Bagus banget. Tapi Betul. kalau begitu, let's say dari semua wahana ada taman burung yang sangat tematik seperti itu. Ya. Bagaimana dengan dunia air tawarnya atau museum komodonya? Yes. Atau ada lagi kalau nggak salah baru buka tuh museum insects atau museum serangga, Serangga. sama satu lagi ada Farmhouse. farmhouse. Oke. Yang lain juga wajib dikunjungin. Kenapa? Kita punya unique selling point, Mbak Yova. Apa tuh? Dari zoo lain. Unique selling point-nya adalah contoh museum komodo. Di luaran sana ada taman reptil. Teman-teman kita di zoo lain punya zona reptil ya. Ya. Tapi kita berani mengklaim bahwa koleksi reptil kita Nusantara maupun internasional adalah yang terlengkap di Indonesia. Jadi Kenapa? saat ini kita mempunyai lebih dari 160 spesies reptil dan amfibi. Jadi tidak hanya Wow. reptil Oke. dan amfibi yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia, dan kita yang terlengkap. Di zoo kita juga kita punya koleksi buaya terlengkap di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada 4 jenis buaya, Mbak. Oh. Buaya muara, buaya porosus, buaya irian, lalu ada juga buaya yang ada di Kalimantan gitu ya. Nah, empat-empatnya kita udah punya nih di sini. Oh, Jadi wow. memang nggak semua zoo itu punya selengkap kita. Lalu Menarik. kita juga punya komodo.
nggak semua zoo punya komodo, dan komodo hidup walaupun namanya museum, tapi pas orang selalu nanya ada komodonya nggak, ada dalam gitu. Lalu kita lompat ke dunia serangga. Museum serangga kita itu koleksi serangga terlengkap se-Indonesia. Oke. Boleh dicek itu sekarang mungkin spesiesnya ada 700, spesimennya ada 6.000. Jadi kalau mau ngeliatin satu-satu 6.000 sehari aja nggak cukup. Bener sih. Karena secara historical dunia museum serangga ini dibangun sama Butin di tahun 94. Oke. Dan saat itu peneliti-peneliti LIPI dikerahkan ke seluruh Indonesia mengambil spesimen tersebut untuk diawetkan. Jadi sekarang, dan kalau Mbak Yova masuk, alhamdulillah spesimennya itu masih sangat, kondisinya masih bagus banget. Warnanya tidak pudar, kondisinya masih sangat 100% gitu. Wow, itu baru 2 wahana yang kita Baru 2 bahas wahana, betul. secara singkat ya. Apalagi Betul. wahana-wahana yang lain. Kalau kata aku sih mendingan langsung pada datang aja kayaknya ya. Langsung pada datang aja. Oke, ada hal baru apa sih Mas di Jagat Satwa yang atau atraksi baru yang paling menarik yang bisa dicek oleh pengunjung nih sekarang? Oke, atraksi yang baru. Pastinya kalau Yova sama keluarga atau teman-teman ke sini pengennya berinteraksi sama satwa kan? Kita punya banyak interaksi langsung dengan satwa. Kita nyebutnya close encounters ya. Kalau Oke. feeding, misalkan kita punya feeding burung itu biasa ya kan. Baru-baru ini kita launching feeding buaya di Museum Komodo. Jadi misal Feeding Mbak Eva bisa buaya, Mas? dikasih pancingan, Oh ya? ada makanan buayanya digantung dan buaya nanti akan nerekam. Nah, itu salah satu interaction yang kita tawarkan ke pengunjung untuk Oke. lebih menarik. Lalu ada juga feeding river monster. Jadi kita punya di sini ikan yang lebarnya 1,8 kurang lebih setinggi saya. Itu ikan air tawar terbesar di dunia. Punten Mas izin. Iya. Lebarnya 1,8. Sorry, panjangnya Oh, panjangnya 1,8. Oke, 1,8 itu namanya Arapaima. Oh, Arapaima Dan ya. itu bisa saya di feeding juga. Dan itu seru banget ngelihat feedingnya. tahu. Pakai tangan langsung atau pakai pancingan? Pakai capitan. Oh, pakai capitan. gitu. Komodonya dikasih makan juga nggak Mas? Komodonya juga ada feeding Oh, wow, komodo. seru sekali. Iya, jadi di jam-jam tertentu di weekend itu ada feeding komodo, walaupun bukan kita yang langsung, tapi boleh beli paketnya. Nanti kipernya masuk dan akan ngasih edukasi sekitar 5-10 menit sambil nge-feeding. Jadi benar-benar Oh, komodonya oke. tuh bisa ngikutin kipernya gitu, seru banget pokoknya. Tapi kita tetap harus ngeliat dari jauh Kita ya. di belakang kaca. Di belakang kaca. Kita di belakang kaca. gitu. Karena berbahaya ya. Iya, dan yang terakhir kita ada juga flight experience. Jadi kita bisa nerbangin elang kayak orang-orang di Arab sana gitu Oh, ya. wow. Kalau mau pakai sarung tangan kulit, manggil elang dari ujung sana ke kita itu juga bisa. Itu namanya flight experience. Jadi Flight experience. hal-hal kayak gitu yang kita coba tanda kutip jual ke masyarakat agar orang juga mau gitu ya. Belajarnya lewat interaction sih. Itu jauh lebih menarik sih sebenarnya daripada kita sekedar datang melihat, daripada kita harus ada interaksi langsung. Kalau ada interaksi langsung itu justru lebih kena juga sih ke hati anak-anaknya juga ya. Betul, Oke, kalau gitu betul. kita hold sebentar Mas, kita Ya. harus break bentar, nanti habis itu kita bakal balik lagi, kita bakal ngebahas yang lebih seru lagi, oke? Tunggu lagi. Oke, tadi kita udah sempat membahas tentang wahana-wahana yang ada di Jagat Satwa. Kali ini kita bakal ngebahas tentang behind the scenes atau perawatannya di belakangnya Jagat Satwa tuh kayak gimana. Oke. Gimana Mas Fadan? Aku penasaran sebenarnya bagaimana perawat-perawat yang di sini itu nge-treat hewan-hewan yang ada di sini, museum komodonya masing-masing, atau misalnya kayak ikan-ikannya, bahkan burung-burungnya, itu tuh mereka merawatnya seperti apa sih? Apakah memang mereka tuh harus dilatih untuk tetap penuh cinta juga ke hewan-hewannya atau gimana sih? Aku penasaran deh di situ. Oke, jadi para zookeeper kita yang ada di sini udah pasti yang kita pilih harus punya pengalaman di satwa dan suka satwa dulu ya. Karena kita percaya kayak aku, founder kita, Mas Heri juga, ketika kita masuk ke konservasi satwa, udah pasti basic nomor satu pecinta satwa. Nggak bisa kita ngelakuin usaha ini, industri ini, tapi kita nggak cinta sama satwanya karena touch-nya akan beda. Nah, untuk perawatannya sebenarnya kelihatannya simple, tapi di belakang cukup kompleks Mbak Yova. Kayak contoh, setiap satwa, jadi for your information, di Jagat Satwa Nusantara saat ini kita punya sekitar jenisnya itu 610 jenis dari 5 taksa. Gabungan burung, reptil, amfibi, dan sebagainya gitu ya. Nah, ekornya ada 12.000 ekor. Jadi setiap hari kita harus menyiapkan makanan untuk 12.000 satwa. Wow. Ya, dan itu kita punya central kitchen, kita nyebutnya master kitchen di belakang. Dan dengan sistem dulu, kita gimana nih caranya efisien untuk memberi makan satwa di bawah jam 12 semua harus makan. Oke. Tapi kita tidak harus menggunakan labor yang cukup banyak. Akhirnya kita menggunakan sistem restoran. Dan itu terbukti ampuh. Saat ini kita cuman punya tim food prep kita itu sekitar 4 orang. Mereka masuk jam 6, jam 10, semua udah selesai. Jadi Oh, oke. kerjanya cuma 4 jam. Dan jam 10,
teman-teman zookeeper dari 5 wahana datang pakai EV, pakai motor listrik mereka. Mereka ngebawa, ditaruh di belakang, itu kayak ada bagasinya, terus mereka distribusi ke seluruh wahana yang ada di sini ke 12.000 satwa itu. Itu gede banget loh, Mas. Betul, dan rata-rata di jam makan siang jam 12 jam 1 semua udah selesai. Oh, Jadi oke. memang intinya adalah di zoo ini kita harus kerja efisien dan efektif ya. Karena ya satwa yang dirawat cukup banyak gitu ya. Nah, memang yang harus diperhatikan adalah animal welfare-nya. Jadi memang kita di zoo, di lembaga konservasi dituntut setiap satwa harus dipenuhi animal welfare-nya gitu. Nah, animal welfare itu kalau kita ngelihat sama ilmu animal welfare di dunia itu, sekarang ada yang dikenal dengan 5 domain, Mbak Yova. 5 domain animal welfare. Jadi yang diperhatikan itu adalah nutrisinya, behaviornya, kesehatannya, sampai bahkan breedingnya, dia kan harus bereproduksi ya. Dan yang terakhir mental state-nya. Jadi bahwa Mental state-nya. Jadi bukan manusia doang yang diukur mental ternyata state-nya. hewan juga. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Jadi memang kita punya di sini, makanya kalau tadi dengar kenapa di title saya ada life science, karena life science ini luas. Jadi life science ini ilmu hayati di mana gabungan antara nggak hanya makanan yang diperhatikan, tapi kesehatan. Kesehatan tuh banyak. Kita harus general check up setiap hari, Mbak. Klinik kita tuh penuh harus general check up satwa-satwa kita. Jadi klinik kita nggak pernah berhenti nge-check up satwa. 12.000 sih, Iya, 12.000. Jadi kan ekor tiap sih. hari ada aja yang Iya, di-check iya, up. ya menarik, kan? menarik, menarik. Lalu ada yang namanya pengayaan atau enrichment. Jadi satwa itu dia, oke, kita harus akui kekurangannya zoo adalah lahannya tidak sebesar hutan aslinya atau habitat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita ngasih pengayaan. Bahasanya enrichment. Contoh, seekor kucing misalkan, harimau. Gimana cara membuat enrichment-nya dia? Bikin bola-bolaan. Bola-bolaan ini isinya daging. Nah, dia akan mencoba menghancurkan si bola-bolaan itu untuk mengambil daging yang ada di dalamnya. Nah, itu bentuk pengayaan. Oh, Jadi nggak gampang ngasih dia makan terus dia makan. Lama-lama dia bosen. Iya, iya, iya. iya. Gitu, bisa juga. Jadi bentuk enrichment tuh banyak banget. Gitu. Mereka Burung. juga dilatih untuk tetap sesuai dengan naluri aslinya di alam liar ya. Betul sekali. Oh, menarik. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu, impact apa nih? Kalau misalnya saya sebagai pengunjung Ya. mau datang ke Jagat Satwa, kira-kira secara tidak langsung aku bisa memberikan impact apa sih buat Jagat Betul. Satwa? Sekarang gini ya, kita kadang-kadang ngerasa kayak kerja di zoo gitu ya. Apakah zoo itu money oriented? Saya bisa bilang berdasarkan pengalaman pribadi saya mencoba beberapa jenis bisnis gitu ya, Mbak ya. Lembaga konservasi itu sangat bukan money oriented, karena hampir saya bisa jamin hampir 70% tiket yang dibayarkan oleh para pengunjung itu masuk ke satwanya. Dan untuk kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi memang ujung-ujungnya memang kalau bahasanya teman-teman kita, sebenarnya kalau kita mau bisnis harusnya nggak di zoo sih. Sebenarnya kalau mau bisnis banyak yang lain, mungkin di saham, di mana gitu ya. Jadi memang ini lekat lebih banyak, sebenarnya lebih banyak kayak apa ya, Mbak ya? Lebih banyak Cintanya sih. Cintanya, betul. Cintanya sih, lebih ke betul. dedikasi dan cintanya terhadap Betul. hewan-hewan ini. Oke, menarik sekali, aku sangat suka. Mas, Iya, tapi iya. kalau misalnya kayak gitu, pengunjung tuh ada punya do's and don'ts nggak sih kalau misalnya mereka mau ke Jagat Satwa itu ada apa yang boleh mereka lakukan atau ada yang tidak boleh mereka lakukan? Oke, para valuers ya. Valuers. Kalau ke zoo sebenarnya ini peraturannya internasional, berlaku di zoo mana aja. Jadi kalau ke teman-teman ke zoo, yang pertama jangan bawa binatang peliharaan kalian ke dalam zoo. Jangan bawa binatang peliharaan kalian. Iya, kenapa alasannya? Bukan karena kita nggak pengen, tapi ada potensi cross contamination. Jadi bisa aja satwa yang di kebun binatang ada carrier penyakit kena ke yes. anjing atau kucingnya teman-teman, atau sebaliknya. Iya, iya, iya. Jadi iya. makanya dilarang big no untuk ngebawa hewan dari luar untuk masuk ke dalam zoo gitu ya. Oke. Yang kedua, lagi-lagi kalau berinteraksi, kalau kamera, teman-teman bawa kamera jangan pakai flash. Jangan pakai flash. Karena buat beberapa satwa itu sangat-sangat membahayakan kornea matanya ketika oke. kita foto menggunakan flash, baik handphone maupun kamera DSLR ya. Gitu. Jadi kalau foto make sure flashnya jangan nyala. Apakah ada potensi mereka bakal tiba-tiba panik? Bisa, Oh, bisa terutama juga. jenis-jenis primata itu gampang panikan. Oh. Dan jenis-jenis mamalia ya, mamalia itu gampang panikan kalau kena flash yang tiba-tiba gitu. Oh, oke, Kan oke. kasihan ya, kita Bener-bener. membuat dia takut gitu. Hmm. Terus yang ketiga, jangan pernah memasukkan tangan jari kalian gitu ya, atau berinteraksi pegang. Walaupun kadang-kadang ada beberapa kandang yang kita sengaja bikinnya sebenarnya bisa dipegang. Tapi kalau tanpa ditemani kiper jangan sekali-kali. Walaupun kita ngeliat nih kayaknya kura-kura lucu nih, jinak gitu segala macam. Jangan salah, kura-kura kalau gigit Sakit. itu jari bisa Putus. tembus juga gitu. Iya, 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 iya. Jadi kurang lebih big three-nya do and don'ts-nya itu sih. Kalau do-nya do whatever you like selama kalian tidak menyalahi aturan don'ts-nya. Menurutku zoo adalah tempat rekreasi yang bisa kalian nikmati
semaksimal mungkin. Oke. Mas, ada lagi pertanyaan. Ya. Tadi sebelumnya kita sempat ngebahas celebrity animalnya jatuhnya tuh sebenarnya di Jagat Satwa itu adalah komodo. Iya. Betul, karena salah satunya, betul. komodo hidup gitu. Ya. Ada lagi nggak sih celebrity animal yang paling sering dicari sama Oke. pengunjung? Dunia air tawar dulu ya. Boleh. Kita lagi betul lagi dunia air tawar. Di dunia air tawar yang paling sering dicari itu arapaimanya. Itu selalu jadi primadonanya. Jadi selalu dicari gitu ya. Dan memang kita sengaja naruhnya di terakhir sebelum pintu keluar. Jadi biar muter puas, dulu. bener, biar puas ngeliatin dulu, biar gak tiba-tiba selesai. Oke. Kalau di dunia serangga yang dicari serangga ranting yang bisa berkamuflase. Jadi memang kalau nanti Mbak Yova masuk itu ada pojok insect corner. Itu benar-benar ada tuh mimikri. Jadi benar-benar ayo Mbak cari. Dia bisa benar-benar berkamuflase menjadi daun. Itu bisa jadi atraksi nggak sih, Mas? Bisa jadi atraksi dan bisa dipegang untuk berfoto masih Oh, masih aman. boleh? Masih Oh, boleh oke. gitu. Kalau di Museum Komodo. Kalau di Taman Burung ada beberapa. Kita punya jenis-jenis rangkong atau julang, tahu nggak? Yang dari Kalimantan yang balungnya besar, Yang paruhnya warna kuning? paruhnya warna kuning. Oh iya, aku tahu. Itu salah satu yang paling dicari juga. Oh, dia gede nggak sih, Mas? Gede, aslinya dia cukup tinggi, bisa Oh. 60-70 cm, cukup besar. Oke. Cukup besar. Lalu ada elang Jawa. Elang Jawa. Elang Jawa itu lambang representatif Garuda Indonesia, itu diambil dari elang Jawa dan kita salah satu lembaga konservasi yang telah berhasil membreeding elang Jawa. Udah punya 2 anakan kita sekarang. Jadi ada satu aviari elang Jawa di mana teman-teman bisa mempelajari tentang sejarah elang Jawa tersebut. Lalu cendrawasih sih. Jadi kadang-kadang terutama kalau ada tamu-tamu ekspat, mereka tuh nyarinya spesifik tuh Mbak Yova. Can I see where can I found bird of paradise? Dan di Jagat kita punya 7 jenis cendrawasih dari 35 yang ada di Indonesia gitu. Jadi cendrawasih itu banyak ya by the way. Oh, aku Nah, baru kita tahu. punya ada beberapa jenis cendrawasih yang cantik-cantik dan itu biasanya dicari sama pengunjung-pengunjung ekspatriat. Oh, pelikan gitu nggak dicari, Mas? Dicari lebih ke anak-anak yang nyari karena bisa di feeding di sini. Oh, gitu. Pelikannya bisa di feeding. Pelikannya bisa di ya. feeding. Iya. I see. Keren. Iya. Ada lagi nggak, Mas? Itu aja kurang lebih. Itu kurang biasa lebih paling dicari. sering dicari ya. Yes. Oke. Kalau gitu buat para pengunjung tuh ada waktu tertentu nggak sih yang paling terbaik lah, waktu terbaik untuk mengunjungi TMII, either itu ada atraksinya atau misalnya apa-apa mungkin panas sepinya atau gimana? Kalau nyari sepi, jadi aku kasih 2 options. Kalau nyari sepi itu pagi ke siang. Entah kenapa pengunjung Taman Mini pagi ke siang itu masih agak slow tuh Mbak. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau pagi banget, belum terganggu sama banyak pengunjung, pengen ngelihat burung dan komodo lebih fokus antara jam 9 sampai setengah 12. Oke. Nah, dia pick up ramenya itu jam 2 sampai jam tutup. Jam 2 sampai jam 5 itu rame banget. Nah, tapi di ramenya ada plusnya, ada beberapa atraksi-atraksi juga yang memang kita sengaja naruhnya itu di antara jam itu. Salah satunya ada bird presentation, ada feeding arapaima, feeding komodo itu biasanya kita naruh siang ke sore. Pantesan dia rame terus di jam 2 sampai jam 5. I see. Tapi ngomong-ngomong berkaitan dengan jam 5, Mas. Ya. Selama bulan puasa, kira-kira operasionalnya Jagat Satwa ini bakalan berubah atau kita bisa-bisa nih ngabuburit sambil berbuka sambil liatin hewan kayak gitu? Oke, jadi untuk valuers yang mau ke Jagat Satwa Nusantara, karena penyesuaian bulan Ramadan kita mundur 1 jam memang, mundur 1 jam. Jadi jam yang 6. biasa kita jam 5 weekdays jadi jam 4, yang weekend jam 6 sampai dari jam 5. Tapi buat teman-teman yang mau bukber nih, bukber kantor, bukber sama keluarga, itu bisa diperpanjang sampai jam 8 malam. Oh, oke. Di Dunia Air Tawar dan di restoran bakau, khusus restoran bakau gitu. Oh, berarti pengunjung masih bisa ngabuburit khusus di Dunia Air Tawar aja. Dunia Air Tawar. Sambil buka puasa bersama di Bakau. Bakau. Oke, kalau selama lebaran nanti kira-kira ada ini nggak, Mas? Ada perubahan jadwal juga atau enggak? Atau Biasanya- malah jadi ajang liburan nih? Jadi jam liburan, biasa di musim lebaran itu kita malah perpanjang, biasanya kita udah jam 8 udah buka sampai jam 6 sore bahkan. Oh, sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Lalu ada beberapa contoh kayak presentasi atau bird show ya, itu kita perbanyak. Oh, oke. Biasanya sehariannya 2, kita bikin jadi 3. Di komodo juga biasanya 1, kita bikin jadi 2. Gitu. Jadi atraksinya atau interaksinya akan makin banyak nih di musim lebaran nanti. Gitu. Berarti buat para penonton yang mau mengunjungi, yang liburan dan lebaran nanti nggak kemana-mana, Iya. itu silahkan langsung aja ke Jagat Satwa buat liburan edukasi dan Konservasi. konservasi. Edukasi dan konservasi. Iya. Oke, ada juga jangan lupa kalian untuk beli dulu vouchernya di aplikasi My Value, karena di Yeay. aplikasi My Value ada voucher khusus untuk weekdays senilai 30%. Dan ada promo apa lagi sih, Mas, di Jagat Satwa dari My Value? Iya, jangan lupa nih, aku tadi udah cek, udah muncul nih di My Value-ku, juga udah muncul nih. Mantap. Ya.
up to 30% gitu ya. Nah, promo-promonya kita tuh sebenarnya ada juga promo all wahana. Selama musim puasa ini kita ada promo all wahana murah banget, Mbak. Gimana tuh? Sebenarnya all wahana kita normal price-nya itu 225.000. Selama bulan puasa ini kita diskon sampai 45.000 saja 5 wahana. Sangat-sangat murah. Best deal of the year. Best deal of the year. Walaupun ngabuburitnya nggak bisa lengkap, setidaknya jam 4 sampai jam 5 masih bisa di dunia air tawar. Betul. Tapi kalau misalkan, aduh Kak, aku kayaknya kalau 5 wahana kecapean karena lagi puasa gitu ya. Beli di My Value aja, karena deal-nya masih paling bagus yaitu 30%. Itu kita tidak jual di mana-mana lagi, hanya di My Value. Dan masing-masing wahana juga ada diskonnya lagi, Mas Fardan. Yes, betul banget. Jadi masih bisa dicek-cekin lagi lah. Dicek-cekin. Oke. Nah. Ini seru banget obrolannya kita kali ini. Tapi BTW Mas Fardan, Ya. aku penasaran, di Jagat Satwa di bulan Ramadan ini nggak punya sesuatu untuk ditawarkan buat audiens khusus gitu pengunjungnya? Nah, thank you nih. Kita mau sekalian promo bahwa selama bulan puasa ini teman-teman bisa beli di loketnya. Jadi beli di My Value dulu tiketnya, pas nyampe loket cari ini nih. Cari buku ini nih, kita akan mulai jual di tanggal 24 nanti. Ini adalah Jejak Satwa dalam Al-Quran di Jagat Satwa Nusantara. Oh, Nah, di oke. dalamnya itu ada edukasi, ada activity book juga, activity sheets juga, di mana teman-teman bisa, beberapa satunya ada loh di Jagat Satwa, contoh. Jadi dalam Al-Quran for information itu ada 22 satwa yang dimention di dalam Al-Quran. Salah satunya gagak. Nah, nanti Oke. teman-teman cari nih di Taman Burung, di mana ada enclosure gagak. Nah, Oke. lalu di enclosure itu teman-teman akan ada pertanyaan yang teman-teman bisa jawab dengan cara melihat pertanyaannya di sini dan mencari jawabannya di kandangnya. Oh, seru banget. Iya. Sambil baca sembari langsung lihat hewannya. Oh, Yes. menarik sekali. Gitu. Di dunia serangga ada belalang sembah. Ini juga contoh ada belalang, itu bisa cari di dunia serangga. oke. Ini ada katak nih, katak beracun, itu ada di Museum Komodo letaknya. Itu ada yang warna birunya juga, Mas? Ada yang warna biru yang Oh, dari keren. Amazon. Dia kebetulan memang punya kita ini. Oh, itu foto Iya, ini langsung. punya Oh, kita. baik. Keren, Iya, keren, keren. ada ular kobra, ada kuda. Ini semua hampir 80% satuannya ada di Jagat Satwa. Oh, seru. Jadi teman-teman sekaligus ibadah, sekaligus belajar mendalami agama, sekaligus jalan-jalan. Itu udah paket lengkap banget. Ini udah Yes. bener-bener bisa one day trip doang ke Jagat Satwa. Bawa semuanya, udah edukasinya iya, abis itu rekreasinya juga dapat. Sembari belajar agamanya juga bisa. Iya. Ini lengkap banget sih di Jagat Satwa kali ini. Yes. Oke deh kalau gitu. Sebelum aku tutup, Mas Fardan, Iya. aku punya pertanyaan sedikit. Mm-mm. Mungkin lebih menurut opininya Mas Fardan aja ya. Oke. Apa satwa Indonesia yang paling unik versi Mas Fardan? Satwa Indonesia yang paling unik versi saya. Satu atau dua? boleh dua deh, gak apa-apa. Oke. Yang paling unik menurutku, aku personally suka namanya Echidna. Echidna, apa Echidna, itu? dia tuh sejenis mamalia, tapi mamalia kan biasanya beranak. Ini bertelur. Jadi dia satu-satunya mamalia bertelur yang ada di Indonesia. Menurutku, personally itu yang paling unik. Karena nggak ada lagi di Indonesia. Kalau di Australia ada platypus namanya. Oh, yang oke. mulutnya kayak bebek. Iya. Nah, kalau di Indonesia cuma aja ada Echidna. Dia hewan endemik bukan ya? Dia endemik Papua. Endemik Papua? Endemik wow, Papua. Dan di keren. Jagat Satwa kita punya, walaupun belum di display, kita punya 3 ekor yang sudah kita konservasi selama beberapa tahun terakhir ini. Kapan kira-kira dia akan boleh dibuka untuk publik? Mungkin approximately 1-2 tahun lagi. Oke, ditunggu. Baik. Sama lagi Mas Jadi yang kita kedua. yang kedua, karena aku pecinta burung pemangsa, elang, aku pecinta elang. Yang kedua namanya Papuan Harpy Eagle. Harpy Papua disebutnya. Ada di sini nggak Mas? Ada di sini. Oke, nanti aku Jadi cari. nanti minta sama Bunda aku mau lihat Harpy Papuanya Mas Fardan, nanti diantar itu di belakang Taman Burung ya. Mau lihat Echidnanya juga bisa. di Iya, belakang, oke, ya. boleh. Yay. Nah, itu tingginya sekitar 80 cm. Aku nyebutnya itu the largest eagle in Indonesia tuh Papuan Harpy Eagle. Oh, wow. Cuman kebetulan yang punya kita jantan, jadi nggak gede-gede banget. Karena kalau di dunia satwa elang, betina lebih besar. Oh, kenapa bisa begitu? SSTI, suami-suami takut istri. Siap. Nggak, memang kalau di dunia elang, betina harus lebih besar dan lebih powerful karena dia yang jaga sarang. Oh, oke. Kalau yang jantan yang nyari makan. Oke, itu ada Gitu. alasan beneran Itu ya? ada alasannya. Iya, sih. Oke, ada lagi pertanyaannya Mas. Satwa apa yang paling sering disalahpahamin? Satwa apa yang paling sering disalahpahamin? Oke. Oke. Oh, aku tahu. Apa? Ular. Kenapa ular paling sering Karena disalahpahamin? orang 90% kalau ditanya pasti takut sama ular. Benar. Padahal dia ada fungsi ekologis. Oh ya? Coba kalau di perumahan kamu ular kamu take out semua, pasti tikus sama biawaknya makin banyak. Iya benar sih. Jadi dia jangan Bener sih. dibasmi karena dia mengkontrol pest atau tikus-tikus yang ada di rumah kamu.
Oke, Jadi kalau ketemu jangan dibunuh, panggil aja damkar Biar untuk diambil. mengevakuasi. Benar, Jangan dibunuh ya. Iya, Tapi jangan kalau dibunuh, membahayakan ya kalian harus melindungi diri juga. Kalau tiba-tiba muncul di toilet gitu kan, Iya, telepon itu. damkar aja, jangan langsung nekat. Iya. Oke, oke. gitu. Oke, kalau gitu ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ya. Boleh kasih kesan pesan nggak buat teman-teman yang mau peduli, yang mulai peduli dengan satwa-satwa? Oke, peduli satwa tuh bisa dimulai dari rumah, nggak harus jauh-jauh. Dengan cara apa? Nomor satu, jangan nyakitin hewan. Karena aku kemarin kedatangan dari Komisi Perlindungan Anak gitu ya. Ternyata kita sedang concern sama banyak sekali anak-anak bocil ya, kita bilangnya bocil ya, TK SD gitu, yang kalau belum dikasih ilmunya oleh orang tuanya seringkali nendangin kucing. Misalkan lagi makan ada kucing ditendang. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal kayak gitu kita bisa ajarin dari orang-orang di sekitar kita dulu, Betul. misalnya dari ponakan, anak, adik gitu ya. Jadi jangan menyakiti satwa dulu deh, gitu. Kita mulai dari jangan menyakiti satwa Jangan menyakiti dulu. satwa, ada kucing, ada anjing. Bahkan sekarang kalau Mbak Yova buka sosial media, banyak sekali anak-anak SD yang sudah bikin video sadistik. Jadi kayak kucing diikat pakai tali rafia diangkat. Aduh. Nah, hal-hal kayak gitu udah makin banyak tuh Mbak. Dan itu harus kita mulai dari lingkungan terdekat kita dulu untuk mengedukasi. Oke, itu menarik banget. Makasih banyak Mas Fardan. Sama-sama, Hari ini Mbak. ngobrol kita seru banget. Buat teman-teman, aku sekali lagi terima kasih banyak Mas Sama-sama. Fardan. Insight-nya sangat-sangat menarik dan bermanfaat. Thank you. Buat teman-teman valuers yang mau cari ide liburan selama bulan puasa atau selama nanti libur lebaran, jangan lupa nanti langsung cek aja ke Jaga Satwa. Ini one day trip, bahkan bisa jadi 2 day trip, karena kalau kalian benar-benar perhatiin kayak 1 hari nggak bakal cukup karena gede banget. Betul. Langsung aja cek promonya di aplikasi My Value atau langsung cek ke IG-nya Jaga Satwa TMII. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe YouTube dari My Value Kompas Gramedia. Kalau bisa juga follow akunnya Mas Fardan kan langsung, Terima kasih. atau mau Jaga Satwa TMI-nya Jaga langsung Satwa. follow aja semuanya. Thank you. Kalau gitu aku Yova pamit undur diri Aku bersama Fardan dengan kan Mas undur Fardan. diri. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Selamat berpuasa.